Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini gue akan bahas iOS 17 beta 8. Akhirnya kita sampai pada beta 8 juga ya. Kira-kira ada fitur baru apa aja di iOS 17 beta 8 ini, atau hanya perbaikan saja? Untuk mengetahuinya, kalian wajib simak video ini nggak selesai. Langsung aja check this out guys. Disclaimer dulu, iOS ini adalah iOS versi beta atau iOS tahap uji coba. Jadi, kalau misalkan kalian nanya, Bang, kok gue belum kebagian? ya sabar. Karena ini masih versi beta 8. Yang setelah ini adalah versi RC Build. Habis itu baru versi resmi rilisnya, gitu. Oke? Sebelum gue bahas iOS 17 beta 8, gue mau informasin ke semuanya teman-teman yang nonton bahwasannya Apple resmi announce atau menginformasikan bahwasannya Apple Event akan diselenggarakan tanggal berapa. Bener banget, seperti dugaan di video-video sebelumnya atau prediksi di video sebelumnya, Apple Event akan diselenggarakan tanggal 12 September, yang dimana di Indonesia tanggal 13 dini hari, alias tanggal 13 September dini hari, kayak gitu. Pada Apple Event tersebut, Apple akan memperkenalkan produk barunya seperti kita udah pernah bahas juga, iPhone 15, 15 Pro, Apple Watch Ultra generasi 2, AirPods baru dengan USB-C, serta produk-produk Apple lainnya. Dan Apple Event itu kalian bisa nonton juga acaranya di channel YouTube-nya Apple atau di website apple.com langsung. Dan kalau kita berkaca pada tahun lalu, setelah Apple Event diselenggarakan, biasanya 5 hari kemudian iOS atau operating system Apple semua dirilis resmi. Kalau tahun ini berarti 5 hari setelah Apple Event, iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma semua akan dirilis resmi 5 hari setelah Apple Event. Itu prediksi gua, seharusnya memang sama seperti tahun lalu, jedanya 5 hari dari setelah Apple Event. Jadi buat teman-teman yang udah menanti banget nih iOS 17, harap-harap bersabar, oke? Oke, kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu iOS 17 beta 8. Ada fitur baru apa aja sih? Atau hanya perbaikan? Nah, kita bahas. Semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 17 beta 8 ini. Dan tidak hanya itu aja, Apple juga merilis iPadOS 17 beta 8, watchOS 10 beta 8, tvOS 17 beta 8, HomePodOS 17 beta 8, dan visionOS beta 3. Jadi itu adalah jajaran operating system Apple yang resmi dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Oke, kita akan bahas mulai langsung dari build number. Kalian tinggal pergi ke setting aja di iPhone kalian. Setelah itu di bagian sini kalian pilih general, lalu kalian pilih about di sini. Setelah itu kalian pilih iOS version, maka di sini adalah build numbernya. Ya, ini adalah build number yang baru yang ada pada iOS 17 beta 8 ya. Untuk build number berubah, tetapi tidak dengan modem firmware. Lalu kalau kita lihat modem firmware di sini, ya kelihatan ya, itu masih sama seperti beta 7. Jadi tidak ada perubahan di beta 8. Mungkin pada saat versi resmi rilisnya nanti akan berubah modem firmware-nya kayak gitu. Oke, perubahan yang pertama yang terjadi ada pada bagian settingan di bagian privacy. Jadi kalau kalian pergi ke bagian settingan seperti ini, lalu kalian pilih privacy. Nah, yang ini nih, privacy and security yang bawah. Oke, kalian pilih. Setelah itu kalian pilih location service yang paling atas tentunya ya. Terus di bagian sini kalian tinggal scroll ke paling bawah. Nah, kalian bisa lihat di bagian bawah ada tulisan system service. Kelihatan ya, tuh ada system service di bawahnya. Setelah kalian pilih system service, akan ada bagian seperti ini nih. Kalian scroll aja ke paling bawah. Ya, bener banget. Di paling bawah ada significant location, ada iPhone Analytics ya, adanya routing and traffic, dan improve map. Significant location sudah bisa di turn off ya. Emang apa sih bang significant location? Jadi kalau kalian tap akan muncul seperti ini. Ini adalah location terakhir kalian habis dari mana. Nah, kalian bisa turn off juga boleh ya, atau mau tetap enable juga nggak apa-apa. Dan tentunya terkait iPhone Analytics, routing and traffic, improve map, itu bisa kalian turn off sesuai keperluan kalian. Oke? Lalu selanjutnya, apabila di bagian Apple Music kalian menggunakan SharePlay nih yang warna hijau ya. Tapi ketika SharePlay tersebut kalian gunakan dan kalian ingin share terhadap nearby atau orang sekitar atau teman-teman di sekitar kalian, itu tampilannya berbeda. Tampilannya akan menanyakan dulu seperti ini. Nah, kayak gitu gambarnya ya. Dan itu bisa kalian coba gunakan, tapi itu adanya di 17 beta 8 dan mungkin itu bisa ada di versi resminya juga. Oke? Lalu perbaikan button mute yang sudah kita bicarakan di beberapa minggu lalu di beta 7. Yang button mute ini nih ya, button mute ini kalau kalian gunakan sekarang sudah ada getar ya. Kalau di beta 6 itu nggak getar, dan bahkan di beta 7 ternyata masih ada yang nggak getar gitu. Jadi kalau kalian ingin menggunakan atau mengenable button mute ini, biasanya harusnya kan getar. Tuh, ada getar gitulah, ada haptiknya. Nah, di beta 7 sebenarnya gue udah benar. Di beta 7 udah diperbaiki gitu. Cuman katanya untuk sebagian
on device, beta 7 juga masih ada yang bermasalah. Tapi di beta 8 sudah diperbaiki lagi, kayak gitu, oke? Lalu untuk notification juga udah aman ya, perbaikan bugnya udah aman tuh. Gue sih ngerasa aman-aman aja, tapi mungkin akan jauh lebih aman di versi resmi rilis kali ya. Kalau masih beta ya udah, lu nggak bisa berharap banyak lah untuk notification bug, lancar-lancar aja gitu. Dan yang paling gue happy bug yaitu wallpaper iOS 17. Dari beta 2, seinget gue beta 2 sampai beta 6 atau beta 7 itu masih sering nggak ada. Wah, di beta 8 langsung ada cuy sekarang. Jadi kalau misalkan lu pengen tambahkan wallpaper, di paling bawah langsung ada nih cuy. Lu scroll ke bawah, nah di collection langsung ada nih. Tuh, langsung ada kan? Ini nih wallpapernya. Biasanya wallpaper ini hilang cuy. Nggak muncul gitu. Dan itu gue rasakan kok, nggak cuma teman-teman doang. Di gue juga merasa kayak gitu. Jadi buat teman-teman di beta 8 sudah diperbaiki, wallpapernya langsung auto muncul. Ya mungkin karena udah mendekati rilis resmi juga kali ya. Lalu selanjutnya release note yang ada pada iOS 17 beta 8. Ya, ini dia release note yang ada pada beta 8 nih. Ya udah, overview, perbaikan, tidak ada tambahan fitur. Mungkin akan gue jelasin lebih detail lagi untuk fitur-fitur semua sedetail-detailnya pada saat versi resminya dirilis sama Apple. Oke? Kalau untuk release note itu lebih terkait documentation lah. Kira-kira Apple ngerjain apa sih di iOS 17 beta 8 ini gitu. Oke? Selanjutnya untuk performance sih gue aman-aman aja ya. Di sini performance sejauh ini dari beta 7 sampai beta 8 aman-aman aja. Cuman karena gue sudah menetapkan diri gue untuk tidak berespek tinggi dengan versi beta. Baik performance, baik baterai. Gue nggak mau expect tinggi karena selalu ada kelemahan. So far untuk performance sih aman-aman aja. Smooth, nggak panas juga, bagian belakangnya lancar aja ya. Aman aja, nggak panas gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman merasakan keanehan performance di iOS beta, ya harap dimaklum, namanya juga versi beta, bukan versi resmi untuk seluruh user digunakan gitu. Bukan. Jadi ya harap maklum aja. Tapi rasanya nggak afdol kalau kita nggak sekalian tes benchmark pada iOS 17 beta 8. Oke, di sini gue menggunakan aplikasi Geekbench. Kalian bisa lihat ya, iPhone 14 Pro dengan iOS 17.0 beta 8, prosesornya A16 Bionic dengan 3,46 GHz dan memori atau RAM-nya di 5,52 GB atau bisa dikatakan 6 GB kayak gitu. Oke, langsung aja kita CPU benchmark. Di sini kita run CPU benchmarknya. Ya, sedang benchmark, kita tungguin aja prosesnya, oke? Dan mungkin akan gue bandingkan juga dengan beta 7 sebelumnya. Ya, kalau kita cek di beta 7, single score-nya itu di 2614 dan multicore-nya di 6694. Gimana perbedaannya sama beta 8? Ya jelas lebih baik multicore di beta 7. Tetapi kalau untuk single score-nya lebih baik beta 8. Ini adalah benchmark dari iOS 17 beta 8. Single score-nya di 2620, lalu untuk multicore-nya di 6011. Beda banget ya. Bedanya sebelah-sebelah. Single score lebih tinggi beta 8 daripada beta 7, tetapi itu cuma beda dikit sih. Tetapi untuk multicore-nya jelas lebih unggul beta 7 kayak gitu. Tapi bagi gue itu hanya sekedar angka aja ya. Jadi tetap balik ke penggunaan kita masing-masing. Cuman memang biasanya makin mendekati versi rilis itu benchmark makin kecil. Bukan kecil dalam artian turun ya, bukan. Kalau kita banding ke beta sebelumnya itu benchmark makin kecil karena untuk lebih stabil. Biasanya sih seperti itu, biasanya. Dan lagi ini cuma angka doang. Yang penting penggunaan kita saat kita menggunakan iPhone tersebut dengan iOS 17 tentunya ya. Lalu untuk baterai kalian bisa lihat sendiri di sini baterai gue 44% dan chargernya ini lagi berantakan banget ya. Ini barusan gue cabut charger soalnya. Jadi gue nggak charger sampai penuh. Gue cuma charger hingga di 50%-an. Kita cek aja langsung ke bagian baterai ya. Dan ini kalian bisa lihat activity baterai gue. Kalian bisa lihat tuh last chargernya di berapa persen. Cuma di 54% dalam waktu 32 menit doang tuh. Tapi sejauh ini sih gue baterai nggak ada keluhan baik di beta 7 lalu dan di beta 8 ini. Dan baterai health gue masih aman di 87%. Kalian bisa lihat ya, masih aman banget. Jadi buat teman-teman yang mengkhawatirkan baterai kayaknya sudah cukup lah ya, nggak usah khawatir apalagi di versi beta. Kita nggak perlu berharap banyak. Oke? Sama aja kalau lo lagi deketin dia, udah cukup, jangan terlalu berharap banyak. Tapi intinya untuk baterai versi beta itu kita nggak bisa expect tinggi gitu pesan dari gue. Jadi ya udah, kalau lu mengalami kendala dalam versi beta, ya udah terima aja, itu adalah bagian resikonya gitu. Tapi semoga nanti pada saat versi resmi rilisnya harusnya baik-baik aja dari segi performance ataupun dari segi baterai juga gitu. Ya itu tadi adalah fitur-fitur yang ada pada iOS 17 beta 8 dan perbaikan-perbaikan apa aja yang ada pada iOS 17 beta 8. Gue rasa cukup video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.